Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfafianti Nurrahmah dan teman-teman saya Safiani Estiani Gita dan Sikus Mandari dan Irfan Saputra dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang kubus dan tarot. Yang pertama adalah kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang. Berikut adalah contoh bentuk kubus yang saya pegang. Kemudian yaitu unsur-unsur kubus. Yang pertama adalah sisi. Kubus memiliki bidang yang membatasi kubus, yaitu sisi. Yang kedua adalah rusuk. Rusuk merupakan garis potong antara dua sisi bidang kubus yang terdiri dari 4 buah rusuk alas dan 4 buah rusuk dan 4 buah rusuk tutup. Kemudian adalah titik sudut. Titik sudut pada kubus merupakan titik potong antara dua rusuk, yaitu titik sudut dalam kubus. Contohnya di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian terdapat diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang kubus. Contohnya adalah titik A di sini dan titik G saling berhadapan, kemudian saling menghubungkan titik A dan titik G. Kemudian titik F dan titik D juga saling menghubungkan. Contoh berikutnya adalah titik C dan titik E. Titik C dan titik E. Kemudian adalah titik B di sini, titik B dan titik H. Itu saling berhubungan, saling menghubungkan antara dua titik sudut. Kemudian adalah bidang diagonal. Bidang diagonal yaitu bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang pada kubus. Bidang diagonal yang terdapat pada kubus diantaranya adalah bidang ACGE, BGHA, AFGD, dan BEHC. Kemudian adalah sifat-sifat kubus. Sifat-sifat kubus yaitu ada 5. Semua sisi kubus berbentuk persegi dengan jumlah alas 6 sisi. Yang kedua adalah semua rusuk kubus berukuran sama panjang dengan jumlah 12 rusuk. Yang ketiga adalah memiliki titik sudut berjumlah 8. Yang keempat adalah memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Kemudian yang terakhir adalah memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Macam-macam kerangka kubus dapat dilihat pada layar komputer, layar laptop masing-masing, yaitu ada 11 macam kerangka kubus yang dapat mempermudah kita untuk membentuk kubus, membuat kubus, atau memahami tentang kubus. Selanjutnya adalah luas permukaan dan volume kubus. Yang pertama adalah luas permukaan kubus dengan rumus 6 dikali sisi. Angka 6 didapatkan dari 6 sisi kubus yang berukuran sama, sedangkan S adalah sisi kubus. Yang kedua adalah volume kubus. Volume merupakan ukuran yang menyatakan isi dari sebuah bangun ruang. Volume suatu kubus dapat ditentukan dengan menggunakan rumus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Untuk mendapatkan luas alas, kita dapat menggunakan rumus persegi, yaitu sisi dikali sisi. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Nancy Kusumandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nancy Kusumandari. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai materi tentang kubus. Namun, lebih tepatnya, saya akan membahas mengenai
contoh soal terkait dengan bangun ruang kubus. Nah, tadi sudah dibahas ya di depan bahwa apa itu kubus? Nah, apa itu unsur-unsur dari kubus? Apa itu sifat-sifat yang dimiliki kubus? Bahkan sampai rumus luas permukaan dan volume kubus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal dari bangun ruang kubus. Di sini ada bentuk bangun ruang kubus, di mana disebutkan bahwa memiliki sebuah rusuk 8 cm. Nah, tadi masih ingat ya luas permukaan kubus. Nah, luas permukaan kubus itu adalah 6 kali sisi kali sisi. Nah, ini yang dinamakan luas permukaan kubus. Mengapa bisa diperoleh 6 kali sisi kali sisi? Nah, kita lihat. Masih ingat ya tadi jumlah sisi pada kubus itu ada 6. Nah, yang pertama ada sisi depan. Nah, terus ada sisi belakang. Nih, ada sisi samping berjumlah 2. Terakhir ada sisi bagian atas. Nah, ini diperoleh dari jumlah sisi pada kubus. Nah, sudah tahu ya sekarang kok bisa diperoleh 6? Ini ternyata dari jumlah sisi yang dimiliki oleh kubus. Sekarang di sini mengapa bisa sisi kali sisi? Nah, dikarenakan kubus itu memiliki sisi berbentuk persegi. Nah, ini bisa lihat ya, sisi kubus itu berbentuk persegi dan memiliki bentuk yang sama semua, persegi semua. Nah, kita tahu bahwa persegi itu luasnya sisi kali sisi. Nah, kita masukkan di sini. Nah, jadi mendapat 6 kali sisi itu berasal dari 6-nya jumlah sisi kubus. Sisi kali sisinya berasal dari bentuk setiap sisi kubus, yaitu persegi. Nah, itu luasnya ya. Luasnya dari persegi kan sisi kali sisi. Nah, nanti dimasukkan. Nah, sekarang kita lanjut memasukkan ya. Di sini ada 6 kali sisi kali sisi. Nah, di sini lanjut 6 dikali sisinya berapa ini tadi? Atau panjang rusuknya 8 cm. Nah, kita masukkan 8 cm dikali lagi sisi lagi 8 cm. Nah, kita ke bawah lagi 6 cm dikali 8 dikali 8 itu 64. Nah, jadi berapa? 6 dikali 64. Nah, itu hasilnya 384 cm. Bangun ruang selanjutnya yaitu balok. Benda apa sih yang saya pegang? Benda ini merupakan bangun ruang ya, memiliki 3 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang serta kongruen. Benda apakah ini? Benda ini dinamakan balok. Apa sih contoh balok dalam kehidupan sehari-hari?
banyak sekali ya contoh belok dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya almari, kotak pensil, akuarium, tempat pasta gigi, dan masih banyak lagi. Bagaimana sih sifat-sifat belok? Yang pertama, belok itu mempunyai 3 pasang sisi yang berbeda, tetapi setiap pasang yang berhadapan besarnya sama panjang. Sisi belok itu mempunyai sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, sisi samping kiri. Yang kedua, belok itu mempunyai rusuk. Apa sih yang dinamakan rusuk belok? Rusuk belok itu setiap garis dalam sisi belok. Mari kita hitung rusuk belok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi belok mempunyai 12 rusuk. Belok juga mempunyai titik sudut. Di mana sih yang dinamakan titik sudut? Di sini ya, setiap pinggir yang menghubungkan sisi belok, rusuk belok. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, belok mempunyai 8 titik sudut. Belok juga memiliki diagonal bidang loh. Apa sih yang dinamakan diagonal bidang? Diagonal bidang adalah diagonal yang terdapat pada sisi belok. Jadi yang dinamakan bidang diagonal itu yang terdapat pada sisi belok, seperti ini. Yang bersilangan seperti ini ya, bidang diagonal seperti ini, lalu yang diagonal itu yang terdapat pada sisi belok, seperti ini. Yang bersilangan seperti ini ya, bidang diagonal seperti ini, lalu yang samping kanan, nah seperti ini, sama yang atas juga menghubungkan sini. Selanjutnya yaitu diagonal ruang. Apa sih diagonal ruang? Diagonal ruang yaitu ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut. Jadinya apabila tadi hanya berseberangan di sini, maka sekarang mau berseberangan dari sini ke sini. Jadinya yang berseberangan di dalam menghubungkan 2 titik sudut. Sini dari sini dari sini, dan apabila kita menggambar maka dapat dikatakan ABC, maka akan lebih mudah. Nah, balok itu juga mempunyai luas. Bagaimana luas balok? Luas balok yaitu 2 dikali panjangnya balok itu sini ya, panjangnya 2 kali panjang kali lebar plus tambah panjang dikali tingginya balok tambah lebar dikali tinggi, itu adalah luas balok. Lebih akan pahamnya nanti ada contoh soalnya ya. Nah, volume balok. Balok juga mempunyai volume. Bagaimanakah rumus volume balok? Rumus volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tingginya balok. Perkenalkan, nama saya Ivan Saputra, NPM 2014460014. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal tentang balok. Contohnya, sebuah balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebarnya 2 cm dan tingginya 10 cm. Maka
berapakah luas permukaan balok tersebut. Pertama-tama kita harus tahu dulu rumus luas permukaan balok. Di sini sudah dituliskan rumus permukaan balok, yaitu 2 kali buka kurung pi kali L tutup kurung ditambah P kali T tutup kurung ditambah lagi L kali T tutup kurung. Nah, di sini P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Di soal sudah disebutkan panjangnya 200 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 10 cm. Maka dapatlah dicari luas permukaan balok tersebut. Tinggal kita memasukkan angka-angka tersebut. Di sini 2 dikali buka kurung panjangnya 200 cm dikali lebarnya 2 cm ditambah panjangnya 200 cm dikali tingginya 10 cm ditambah lagi buka kurung lebarnya 2 cm dikali tingginya 10 cm, maka akan didapatkan 2 dikali buka kurung 400 cm ditambah 2000 cm ditambah 20 cm. Maka kita akan menjumlahkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka akan didapatkan 2 dikali 2420 cm. Maka luas permukaan balok tersebut adalah 4820 cm persegi. Contoh soal kedua, yaitu kita akan mencari volume balok. Contoh soalnya, di sebuah wahana wisata terdapat 2 kolam renang dengan ukuran yang sama berbentuk balok. Panjang kolam renang tersebut adalah 15 meter, lebarnya 6 meter, dan tingginya 2 meter. 2 kolam tersebut diisi penuh air. Berapakah volume air dibutuhkan? Pertama-tama kita harus mengetahui rumus volume balok. Di sini dituliskan rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita bisa mencari volume balok tersebut. Di sini dijelaskan ada 2 kolam renang, maka ditulis 2 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Terus panjangnya sudah diketahui, yaitu panjangnya 15 meter, lebarnya 6 meter, dan tingginya 2 meter. Maka kita tinggal masukkan angka-angka tersebut di dalam rumusnya. Maka akan dapat 2 dikali 15 kali 6 dikali 2, dan hasilnya 360 meter per kubik. Dan begitulah cara mencari rumus luas permukaan balok dan volume balok. Sekian, terima kasih.